pelajaran hari ini. Guru punya pertanyaan. Kira-kira, oke, ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Adakah yang bisa lihat? Oke, tanya dulu, tanya. Dengan cahaya matahari, kasih tepuk tangan buat Tania. Oke, iya, tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Pintar. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Ada yang bisa jawab? Elva yang mana? Tanaman sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Tanaman sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Boleh tepuk tangan bagi iya, tanaman dan tumbuhan dan hewan itu mereka saling bergantung. Ya, kedua-duanya saling membutuhkan ya, nak ya. Karena hewan itu tidak bisa makan kalau tidak ada tumbuhan. Jadi sebelumnya tadi orang ngomong katanya tumbuhan itu sebagai produsen. Emang produsen itu apa sih, nak? Ada nggak yang tahu produsen itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu jawab aja lah. Orang salah juga nggak apa-apa. Ayo, apa tadi? Tadi kayaknya komat kami apa, nak? Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Betul nggak? Benar. Calon produsen itu kayak apa sih? Tumbuhan hijau, rumput, iya. Kalau tahu juga nama konsumen. Konsumen itu apa? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Iya, kali ini kita akan mempelajari. Oke, video pembelajaran hari ini itu kalian dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Nah, sudah tahu belum sih rantai makanan itu apa? Adakah yang tahu? Nah, ada yang tahu apa rantai makanan itu? Ayo dulu deh. Makan dimakan. Oke, bagus. Mana? Peristiwa makan memakan. Jangan ada di rumahnya baca buku. Kasih tepuk tangan buat Dede sama Nah, dia lagi makan lagi. Ayo kita saksikan ya, nak ya, videonya ya. Kalian amati ya. Kira-kira apa sih rantai makanan itu? Sabar ya. Kalian cermati ya, nak ya, video ini ya. Sabar ya. Bagi. Baik sobat, kali ini kita masih membahas materi tentang ekosistem, khususnya materi yang ada di dalam tema 5, subtema 2, yaitu tentang rantai makanan dan jaring dari makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup berdasarkan perannya di dalam rantai makanan dibedakan menjadi produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis.
Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Biasanya ditempati oleh hewan herbivora atau pemakan daging atau juga omnivora atau hewan pemakan segala. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu diduduki oleh hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang ketiga, selain produsen dan konsumen, di dalam rantai makanan ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Biasanya makhluk hidup pengurai contohnya adalah bakteri, jamur, atau cacing. Oke sobat science, agar kalian bisa memahami apa itu rantai makanan, sekarang kalian coba amati contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun berikut ini. Di sebuah kebun biasanya terdapat tanaman tomat. Tanaman tomat ini daunnya dimangsa oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dan ayam kemudian dimangsa oleh musang. Musang mati kemudian akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh salah satu rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan amati bagaimana peran setiap makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tadi ya. Oke, yang pertama, tanaman tomat berperan sebagai produsen karena ia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu, tanaman tomat daunnya dimangsa oleh ulat. Oleh karena itu, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, ulat dimakan oleh ayam, maka di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ayam dimakan oleh musang, sehingga musang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian musang mati diuraikan oleh jamur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh rantai makanan berikutnya. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Di sawah biasanya terdapat tanaman padi, dan biasanya padi ini dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimangsa oleh ulat, dan ulat kemudian mati diuraikan oleh jamur. Nah, bagaimana kedudukan pada masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem sawah ini? Yang pertama, padi tentunya sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus, maka tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ulat sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Oke, sekarang kita coba amati rantai makanan yang ada di dalam ekosistem laut. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian si fitoplankton ini dimangsa oleh udang. Udang kemudian dimakan oleh ikan, dan ikan dimangsa oleh singa. Jadi di sini plankton berperan sebagai produsen, udang sebagai konsumen tingkat 1, ikan sebagai konsumen tingkat 2, dan singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Jika singa laut
ini maka akan diuraikan oleh pengurai, misalnya saja oleh bakteri. Berikut ini contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem taman atau kolam. Di taman terdapat tumbuhan hijau yang biasanya daunnya dimangsa oleh belalang. Belalang kemudian akan dimangsa oleh katak, dan katak dimangsa oleh ular, kemudian ular dimangsa oleh orang. Nah, urutan perannya sebagai berikut. Tumbuhan hijau di sini berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian elang sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena di dalam ekosistem ini tidak terdapat makhluk hidup lain yang memangsa elang, tapi elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Semoga dengan contoh yang tadi sobat bisa lebih paham ya tentang rantai makanan. Sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Contohnya sobat sains bisa melihat dalam gambar berikut ini. Di sini terdapat lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan ini jika mati maka dia akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini satu rantai makanan. Kemudian ada juga rantai makanan yang lain. Contohnya tumbuhan hijau ini kemudian dimangsa oleh herbivora. Ya, herbivora kemudian mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Ini adalah rantai makanan yang kedua. Rantai makanan berikutnya adalah tumbuhan masih dimangsa oleh herbivora, tapi herbivora ini dimangsa lagi oleh karnivora. Nah, ini adalah rantai makanan yang ketiga. Kemudian karnivora ini mati dan diuraikan oleh dekomposisi. Dalam satu ekosistem ini terdapat lebih dari satu rantai makanan. Kemudian di antara rantai makanan tersebut saling berhubungan. Maka dari itu ini adalah disebut sebagai jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang ada di dalam satu ekosistem. Contohnya adalah tanaman tomat yang tadi dikonsumsi oleh ulat daunnya, kemudian ulat dimakan oleh anak ayam. Ayam ini kemudian dimangsa oleh musang, dan musang mati diuraikan oleh jamur. Nah, rantai makanan yang kedua masih berkaitan, yaitu produsennya adalah tanaman tomat. Tanaman tomat dimangsa oleh ulat, kemudian di sini ulat masih dimangsa oleh anak ayam kemudian dimangsa oleh musang. Tapi di sini terdapat pemangsa musang, yaitu ular. Kemudian ular di sini dimangsa lagi oleh burung elang. Dari burung elang akhirnya mati diuraikan oleh jamur. Nah, dalam jaring-jaring makanan ini terdapat dua rantai makanan yang saling berhubungan, ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem berikut terdapat dua jaring makanan. Yang pertama adalah rumput yang dikonsumsi oleh sapi. Kemudian daging sapi ini dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu manusia juga bisa menjadi bagian dari rantai makanan. Nah, kemudian manusia mati dan akan diuraikan oleh pengurai. Nah, nanti rantai makanan berikutnya
dikonsumsi oleh sapi. Tapi dalam ekosistem ini bisa juga sapi ini dimangsa oleh singa. Kemudian singa mati dan diuraikan oleh nyamuk. Nah, jadi dalam jaring-jaring makanan berikut ini terdapat rantai makanan yang berbeda dan semuanya saling berhubungan. Oleh karena itu dapat disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan berikut ini. Yang pertama ada tumbuhan hijau sebagai produsen yang kemudian dia daunnya dimangsa oleh ulat, lalu ulat ini dimangsa oleh kadal, kadal kemudian dimangsa oleh elang. Nah, ini satu rantai makanan. Ada juga rantai makanan lainnya, yaitu tumbuhan hijau ini dia dikonsumsi oleh kelinci, lalu kelinci dimangsa oleh elang. Atau bisa juga buah hijau ini dimakan daunnya oleh siput, kemudian siput dimangsa oleh burung, dan burung dimangsa oleh burung elang. Jadi pada gambar berikut ini terdapat 3 rantai makanan. Yang pertama yang ditunjukkan oleh panah warna kuning, yang kedua rantai makanan yang ditunjukkan oleh warna ungu, dan yang ketiga rantai makanan yang ditunjukkan oleh warna biru. Nah, ketiga rantai makanan ini saling berhubungan karena memiliki konsumen puncak dan produsen yang sama. Oleh karena itu dapat disebut sebagai jaring-jaring makanan. Oke sobat say, jadi pada jaring makanan ini terdapat 3 rantai makanan. Dalam ekosistem sesungguhnya mungkin bisa terdapat lebih dari 3 rantai makanan. Itu tadi penjelasan tentang rantai makanan berjaring dari makanan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya? Lama ya? Iya. Enggak. Sebelumnya, Ibu tanya dulu, tadi di videonya itu dijelaskan rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Apa coba? Dengan urutan tertentu. Ya, jadi makanan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ada yang namanya produk, terus ada juga yang namanya konsumen juga dibagi. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Lalu ada juga yang namanya penuh. Nah, Ibu di sini ada contoh. Mungkin tadi di sana di videonya udah tahu kan ya? Ya nggak ya, ekosistem pesawat. Di sini coba kita lihat, kita amati di contoh Ibu ini yang sebagai produsen apa nak kira-kira? Apa nak? Padi, yang betul. Padi di sini adalah sebagai produk. Lalu produk yang padi ini dimakan siapa di sini? Orang. Betul. Orang ini sebagai konsumen tingkat berapa? 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa coba? Ayo kita hewan pemakan tumbuhan. Tinggal nadi, kasih tepuk tangan buat Naomi. Bagus sekali, semangat sekali. Lanjut, selanjutnya belalang di sini dimakan oleh siapa? Apa nak? Katak ini sebagai konsumen tingkat berapa? Iya, konsumen tingkat 2 itu hewan karnivora atau hewan omnivora. Ada yang tahu nggak hewan karnivora itu apa?
Iya, contohnya manusia itu termasuk omnivora nggak? Kenapa? Iya, karena kita juga makan daun-daunan ya nak. Kita juga makan daging. Oke, selanjutnya kata itu dimakan oleh siapa di musim saya? Ular, betul ada gambar ular. Ular ini berarti sampai tingkat berapa dia? Tiga. Iya, ini kan sampai tingkat tiga. Ini adalah hewan karnivora. Selanjutnya, ini dimakan siapa lagi? Ini sebagai konsumen puncak. Setelah itu orang mati diuraikan oleh apa ini di sini? Jamur, pintar. Sudah paham betul? Sudah ngerti nggak? Sudah. Kayaknya pada kesana ya. Sekarang coba jelas dulu. Duduk. Kita stop ya nak ya. Main stop tidur, jangan tidur. Ya duduk santai. Oke, dengarkan baik-baik musiknya. Dengarkan. Duduk deh. Stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi,
kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Sebelumnya coba tarik nafas yang hidungnya. Mulai kamu nak 1, 2, 3 hembuskan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas 1, 2, 3 hembuskan dari mulutnya. Gimana perasaannya? Kayaknya tadi tuh yang berdiam itu yang menjiwai banget itu ada. Gimana rasanya Mario? Gimana Mario? Enak ya, Masya Allah. Terus yang bagian lagi yang menjiwai banget itu ini Rona. Ya, gimana Rona rasanya tadi? Apakah habis tadi kita pejamkan mata, tarik nafas, gimana rasanya? Lebih rileks nggak sih? Iya, alhamdulillah kita kembali belajar. Tadi coba buku Yunasnya mana? Keluarkan dulu. Sekarang coba buka halaman 49. Kalian baca pelan-pelan tentang rantai makanan. Kalian ada yang barengan sama Nisa ya? Coba dibaca tentang rantai makanan. Coba dibaca dulu dalam hati. Bacaan. Baca tentang
dan sampai melakukan. Adakah yang bisa memberi menjawab? Boleh tunjuk tangan yang mau menjawab. Ayo. Ada nggak? Contoh, ada tadi lensa makan. Bagusan itu biasanya tumbuhan. Ayo, coba. Oh, tadi. Boleh, iya. Kita dengarkan Tania ya. Oke, Tania.
Sudah mulai.
sama konsumen ini. Sudah selesai? Bisa. Nanti masing-masing kelompok kalian bacain hasilnya di depan ya. Kita mau atau ini bisa. Beneran aja ya. Oke, sekarang nomor 1 maju, ayo kalian bacakan hasil diskusinya. Ya, berdiri semua. Teman-temannya kalian simak. Yang dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jamu sebagai pemulai, rumput sebagai produsen, ular sebagai konsumen. Tingkat 2, uang adalah konsumen tingkat 1, dan terakhir uang konsumen tingkat 3. Sebutkan 2 kemungkinan hewan yang sesuai untuk mengisi kotak kosong dalam rantai makanan di atas. Jawaban kami adalah 1 kelinci dan 2 tikus. Kedua, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah rantai makanan. Apa akibat yang terjadi jika tumbuhan punah di muka bumi? Saat tumbuhan dan konsumen mati, bahkan mereka akan diurai oleh dekomposisi atau mengurai. Pada tahap ini, terjadilah aliran energi dari produsen dan konsumen ke dekomposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan
dua, tiga. Iya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini,